Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan satu persatu nama kami. Yang pertama saya sendiri, Kompas. Dan Jessica Wongkar. Sering Clarita. Nantinya yang membawakan materi ini adalah sharing dan juga Jessica. Oke, kembali kepada materi. Ya, saya akan membacakan pembahasan pertama kami dengan permintaan penawaran dan penawaran dan asosiasi. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu harga barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, dapat dibuat grafik kurva permintaan. Selanjutnya, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Berbagai faktor menentukan permintaan sebuah barang. Selain harganya, 6 diantaranya adalah: yang pertama, pendapatan; kedua, ekspektasi harga di masa depan; ketiga, harga barang substitusi; keempat, harga barang komplement; kelima, perubahan selera dan preferensi; dan yang keenam, perubahan jumlah konsumen. Teori penawaran dan kurva. Kurva penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan dalam analisis ekonomi. Penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan: yang pertama, harga barang lain; yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi; yang ketiga, tujuan perusahaan; dan keempat, tingkat teknologi. Selanjutnya, penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di pasar dikatakan keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli. Masuk. Sebegitu mau dinyari.
pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam pasar. 3 cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu dengan contoh yang menggunakan angka dan dengan menggunakan kurva permintaan penawaran dan menentukannya secara matematik. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Ada permintaan bertambah. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Sumbangan analisis elastisitas permintaan. Mengetahui sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat perubahan harga perlu juga diperhatikan dalam analisis ekonomi. Koefisien elastisitas permintaan harga adalah suatu angka petunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. F sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta presentasi perubahan harga. Kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Pada umumnya sifat permintaan terhadap kebanyakan barang adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar permintaan yang terdapat dalam gambar 1. Adalah permintaan yang bersifat tidak elastis. Kita mengatakan suatu permintaan adalah bersifat tidak elastis apabila koefisien elastisitas permintaan tersebut adalah di antara 0 dan 1. Koefisien permintaan mempunyai nilai yang demikian apabila presentasi perubahan harga adalah lebih besar daripada presentasi perubahan jumlah yang diminta. Selanjutnya elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Perhatikan hasil penjualan yang permintaannya tidak elastis. Misalkan pada mulanya harga adalah H, dengan demikian hasil penjualan adalah OH kali OJ sama dengan OJNH. Kemudian dimisalkan pula pada harga naik menjadi H1, perubahan ini mengakibatkan pengurangan permintaan yaitu OJ1. Sekarang hasil penjualan adalah OJ1 MH1 karena HL MH1. Maka OJ 1 MH1 lebih besar daripada OJ NH. Keadaan ini membuktikan bahwa
Kalau permintaan adalah tidak elastisitas, kenaikan harga akan menambah penjualan. Apabila elastisitas permintaan adalah militer, perubahan barang bertambah atau menurun tidak akan mengubah hasil penjualan. Jenis elastisitas permintaan yang lain. Elastisitas permintaan silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Dinamakan elastisitas permintaan silang atau ringkas elastisitas silang. Yang kedua, elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan. Kemudian dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Elastisitas penawaran. Dalam menerapkan filosofi penawaran telah diterangkan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Oleh sebab itu, elastisitas juga digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan, presentasi perubahan harga. Aplikasi teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran memberikan bantuan yang sangat berarti kepada ahli ekonomi dalam memahami beberapa peristiwa wujud dalam masyarakat. Sebuah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna, yaitu di dalamnya banyak jumlah penjual dan pembeli. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil pertanian. Perkembangan dalam perekonomian yang sudah modern seperti di negara Amerika Serikat dan di negara Eropa Barat, pertanian memang peranan yang sangat kecil dalam sumbangan terhadap produksi nasional. Masalah jangka pendek dalam sektor pertanian. Dalam jangka pendek, hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. Harga yang mulai mencapai tingkat yang sangat tinggi pada suatu masa, sebaliknya mengalami perosotan yang sangat buruk pada saat yang lain. Sebab ini menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap tingkat harga apabila permintaan dan penawaran mengalami penurunan. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Menstabilkan pendapatan dengan subsidi dengan masalah stok kelebihan produksi yang terus bertambah akibat dari pembelian pemerintah dan harga keseimbangan dapat dihindari dengan cara memberikan subsidi pendapatan kepada para petani. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak dapat menentukan harga pasar, tetapi menentukan harga jaminan yang akan diterima petani untuk setiap produksinya. Kebijakan harga maksimum dalam hal pemasaran barang atau ketidakstabilan politik kadang-kadang juga dalam masa damai ada kalanya timbul keadaan di mana penawaran adalah terbatas sedangkan permintaan jauh lebih besar. Dalam fase lepas keadaan seperti ini akan menyebabkan harga keseimbangan menjadi yang jauh lebih tinggi dari harga yang wajar. Pengurangan pajak penjualan. Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada permintaan dan biaya pada waktu jual beli atau barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya pajak penjualan dikenakan dalam suatu persentase tertentu dari hasil penjualan.
Misalnya pajak penjualan adalah 10% dari harga atau hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Efek subsidi pemerintah. Untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual, akan menggunakan cara yang sama dengan akibat pajak penjualan terhadap merek sesuaikan dengan bentuk produk. Subsidi adalah pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Selanjutnya bab 7, teori tingkah laku konsumen. Pada bab ini mempelajari tentang analisis seperti yang dinamakan teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna atau utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berdasarkan kepada pemisalan ini dan dengan anggapan bahwa konsumen dan maksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya, diterangkan bagaimana seorang akan menentukan konsumsinya ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Ada penjelasan dari dua teori nilai konsumen. Itu yang pertama teori nilai laku konsumen, teori nilai guna utility, di mana di dalam teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Baru ada pemaksimuman nilai guna. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan perkataan lain, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsikannya. Lanjut dengan efek pendapatan. Di sini menjelaskan tentang pendapat tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah. Dari ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini yang disebut efek pendapatan lebih memperkuat lagi efek penggantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas kanan bawah. Berikut uraian menerangkan bagaimana teori utility dapat digunakan untuk membentuk kurva permintaan. Selanjutnya, paradoks
paradoks nilai. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara harga air dan harga berlian. Air yang merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia, tetapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya jauh lebih mahal dari harga air. Kurva kepuasan sama. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja. Dalam contoh, yang digunakan kedua barang tersebut adalah makanan dan pakaian. Permisalan lain adalah cita rasa masyarakat yang tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang makanan dan pakaian yang diinginkan. Ada garis anggaran pengeluaran. Di sini menjelaskan tentang gambaran keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Kenyataan konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimana ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya, sehingga pengeluaran barang tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum padanya. Selanjutnya ada syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Dengan diketahuinya cita rasa konsumen atau yang ditujukan oleh kurva kepuasan sama dan berbagai gabungan barang mungkin dibeli konsumen atau yang ditujukan oleh garis anggaran pengeluaran, dapatkah sekarang ditujukan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum? Akibat perubahan harga. Perubahan garis anggaran pengeluaran yang disebabkan oleh perubahan harga. Itu ya soal singkat. Akibat perubahan pendapatan. Selanjutnya, pendapatan menyebabkan garis anggaran pengeluaran pindah sejajar ke kanan. Sebagai contoh, misalkan pendapatan pertama menjadi 108.000, sedangkan harga makanan dan pakaian tidak berubah. Pendapatan tersebut akan membeli 18. Efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian dan efek pendapatan dalam uraian itu pada hakikatnya diterangkan bahwa penurunan harga akan menambah permintaan karena konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain. Efek penggantian dan penurunan harga menambah pendapat real.
pendapatan real konsumen dan kenaikan. Pendapatan real ini akan menambah konsumen berbagai barang di dalam efek pendapatan. Membentuk kurva permintaan. Telah ditunjukkan bahwa sifat permintaan konsumen yaitu kalau harga turun, ceteris paribus, permintaan bertambah, dan kalau harga naik permintaan berkurang. Dapat diterapkan dengan menggunakan teori nilai guna. Terdapat beberapa faktor yang menentukan permintaan masyarakat ke suatu barang. Faktor yang terpenting adalah tingkat harga dan barang tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga dan kuantitas yang diminta. Hukum permintaan mengatakan semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantitas barang yang diminta. Berdasarkan kepada hukum permintaan ini secara grafik dapat digambarkan kurva permintaan. Juga penawaran sesuatu barang yang wujud dalam pasar ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah tingkat harga semakin banyak, kuantitas barang yang akan ditawarkan dalam pasar. Jadi mohon maaf, dan tadi sempat saya baca, ternyata itu kesimpulan. Soalnya di slide sudah besar, sudah sempat saya baca. Oke, jadi kesimpulan itu selanjutnya yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak kuantitas barang yang akan ditawarkan dalam pasar. Secara grafik, sifat berkaitan di antara tingkat harga dan kuantitas yang ditawarkan ditunjukkan oleh kurva penawaran. Sekian itu saja hasil presentasi kami. Akan kami lanjutkan dengan membacakan modul soal pilihan ganda serta juga dengan soal tanya jawab. Yang dibacakan oleh Jessica. Saya akan membacakan pilihan ganda beserta jawabannya. Nomor 1, faktor manakah yang akan menyebabkan kurva permintaan terhadap suatu barang bergeser ke kiri? Jawabannya adalah C. Harga. Nomor 2, apabila harga barang yang jawabannya adalah barang X dan Z adalah barang netral. Nomor 3, yang manakah dari berikut menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri? Jawabannya adalah B. Perusahaan mendapat masalah untuk mendapat tambahan tenaga kerja. Nomor 4, akibat yang bagaimanakah akan berlaku apabila permintaan dan penawaran bertambah dalam keadaan di mana tingkat pertambahan permintaan lebih besar dari tingkat pertambahan penawaran? Jawabannya adalah A. Harga barang meningkat tetapi jumlah barang yang diperjualbelikan menurun. Nomor 5, elastisitas permintaan barang X adalah 1. Pertanyaan berikut manakah merupakan pertanyaan yang betul? Jawabannya adalah A. Presentasi perubahan jumlah permintaan barang X adalah sama dengan persentase perubahan harga barang X. Nomor 6, elastisitas permintaan pendapat mengukur akibat perubahan pendapatan terhadap. Jawabannya adalah D. Perubahan jumlah permintaan terhadap suatu barang. Nomor 7,
Apabila keajalan permintaan silang dan suatu barang adalah negatif, maka barang tersebut adalah jawabannya A. Barang pengganti. Nomor 8. Apakah ciri-ciri perkembangan sektor pertanian dalam jangka panjang? Jawabannya adalah B. Kemajuan teknologi dapat menaikkan produksi pertanian lebih cepat. Nomor 9. Kebijakan menstabilkan harga barang pertanian pada suatu tingkat harga tertentu akan menyebabkan, jawabannya adalah A. Pendapatan petani secara keseluruhannya menjadi lebih stabil. Nomor 10. Yang manakah dari keadaan yang berikut akan berlaku apabila pemerintah menjalankan kebijakan harga maksimum? Jawabannya adalah A. Inflasi akan berlaku. Nomor 11. Akibat yang manakah akan berlaku apabila pemerintah mengenakan pajak penjualan ke atas suatu barang? Jawabannya adalah B. Harga barang naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Nomor 12. Dalam menggunakan uang yang dapat dibelanjakannya, tujuan seorang konsumen yang rasional adalah, jawabannya B. Memaksimumkan jumlah kepuasannya. Nomor 13. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan maksimum dari membelanjakan sejumlah barang apabila, jawabannya D. Nilai marginal per rupiah setiap barang yang sama. Nomor 14. Yang manakah di dalam grafik berikut merupakan surplus konsumen? Jawabannya adalah A. PAE. Nomor 15. Suatu kurva kepuasan sama memberikan gambaran tentang, jawabannya A. Suatu tingkat kepuasan yang dicapai konsumen dari membeli dua barang. Nomor 16. Dalam membuat analisis keseimbangan konsumen dengan menggunakan analisis kepuasan sama dimisalkan, jawabannya D. Hanya dua jenis barang akan dibeli. Nomor 17. Dalam grafik di bawah ini ditujukan garis anggaran pengeluaran. Garis AB adalah garis anggaran pengeluaran yang asal dari garis CD. Adalah garis anggaran pengeluaran yang baru. Perubahan dari AB ke CD berarti, jawabannya adalah B. Harga barang Y turun dan harga barang X naik. Lanjutkan dengan soal jawab. Yang pertama, terangkan hukum permintaan. Faktor-faktor apa yang menentukan permintaan? Mengapa hukum permintaan menurun dari kiri ke kanan bawah? Jawabannya, hukum permintaan adalah jumlah yang dibeli berbanding terbalik dengan harga. Apabila harga sebarang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga seseorang naik, maka permintaan terhadap barang akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah substitusinya. Selain itu, pengertian permintaan yakni keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan bawah karena sesuai dengan bunyi hukum permintaan bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Nomor 2. Terangkanlah perbedaan antara pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergerakan kurva dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan terjadi di sepanjang kurva, di mana kuantitas bergerak naik dan turun pada kurva permintaan yang sama. Sedangkan pergeseran membuat kurva berubah posisi ke kanan atau ke kiri, mengubah setiap kombinasi harga dan kuantitas yang diberikan. Nomor 3. Apakah hukum penawaran? Faktor-faktor apa yang menyebabkan penawaran? Mengapa kurva penawaran menarik dan
seorang penjual berharap pada harga yang lebih mahal atau menjual jumlah yang lebih besar agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Terangkan bagaimana keseimbangan harga pasar barang tercapai. Apakah yang akan terjadi apabila perubahan itu berlaku? A. Permintaan bertambah tetapi penawaran tetap. Permintaan bertambah tetapi penawaran tetap, maka harga jasa, barang atau produk akan naik. D. Permintaan dan penawaran berkurang. Permintaan dan penawaran berkurang, maka harga satu jasa, barang atau produk akan stabil. D. Penawaran tetap permintaan bertambah. Penawaran tetap permintaan bertambah, maka harga satu jasa, barang atau produk akan naik. Bagian D. Permintaan dan penawaran bertambah. Permintaan dan penawaran bertambah, maka suatu jasa, barang atau produk akan stabil. D. Penawaran berkurang dan permintaan bertambah. Penawaran berkurang dan permintaan bertambah, maka harga satu jasa, barang atau produk akan naik. Oke, teman-teman, itu saja yang kami presentasikan. Dan dimohon maafkan karena presentasi kami pakai LCD proyektor karena ada USB yang bisa terpasang di laptop. Dan kami ucapkan terima kasih. Sekian.